Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Juntri Herizi Andertiniro dari kelas 22B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori semiotik melalui indeks, ikon, dan simbol. Nah, sebelum saya melanjutkan menjelaskan materi tentang semiotik ini, teman-teman sudah subscribe belum nih channel YouTube saya? Jika belum, subscribe terlebih dahulu ya, ditunggu. Nah, jadi teori semiotik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda yang mempunyai makna. Dan ada juga namanya pendekatan semiotik. Nah, apa itu pendekatan semiotik? Jadi, pendekatan semiotik adalah sebuah pendekatan yang memiliki sistem sendiri berupa sistem tanda. Tanda itu dalam sastra, khususnya sastra tulis, diberikan dalam bentuk teks, baik yang terdapat di dalam struktur teks maupun di luar struktur teks karya tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang indeks, ikon, dan simbol. Sebelum saya menjelaskan indeks, ikon, dan simbol itu di dalam suatu karya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertiannya. Nah, yang pertama ada namanya indeks. Jadi, indeks adalah tanda yang menunjukkan hubungan kausalitas sebab akibat. Nah, yang kedua ada namanya ikon. Jadi, ikon adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan yang bersifat alamiah antara petanda dan penanda. Nah, yang ketiga ada namanya simbol. Jadi, simbol adalah tanda yang tidak menunjukkan tidak adanya hubungan alamiah antara penanda dan petanda. Nah, melalui indeks, ikon, dan simbol, saya akan menjelaskan dengan sebuah karya Khairil Anwar yang berjudul Aku. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotik melalui indeks, ikon, dan simbol dalam sebuah karya Khairil Anwar yang berjudul Aku. Pada bait pertama, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Pada baris pertama, kalau sampai waktuku, penyair membuat kalimat seperti itu. Penyair, waktu yang dimaksud dalam baris pertama adalah sampaian dari waktu atau sebuah tujuan yang dibatasi oleh waktu. Mengibaratkan kelak jika sudah saatnya dia pergi, pada baris kedua, ku mau tak seorang kan merayu. Penyair membuat kalimat seperti itu. Penyair ingin jika memang sudah waktunya, ia tak ingin ada satupun orang yang membujuknya, memohon agar ia tetap di sini. Pada baris ketiga, tidak juga kau. Kau di sini adalah pembaca atau penyimak dari puisi ini, menunjukkan betapa tidak pedulinya Khairil dengan semua orang yang pernah mendengar ataupun membaca puisi tersebut, entah itu baik ataupun buruk. Penyair membuat kalimat seperti itu untuk menyampaikan bahkan dia sekalipun tidak bisa memohon. Selanjutnya pada bait kedua. Tak perlu sedu sedan, aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Pada baris pertama, tak perlu sedu sedan. Penyair membuat kalimat seperti itu karena ia ingin tak perlu ada tangis dan kesedihan. Penyair pada baris kedua, aku binatang jalang. Karena ia ingin menggambar seolah seperti binatang yang hidup dengan bebas, seenaknya sendiri, tanpa sedikit pun ada yang mengatur. Lebih tepatnya adalah binatang liar.
Karena itulah, pada baris ketiga, ia menulis dari kumpulannya terbuang. Dalam suatu kelompok, ada sebuah ikatan dari kumpulannya terbuang karena tidak ingin mengikut ikatan dan aturan dalam kumpulannya. Nah, bait ketiga, biar peluru menembus kulitku, aku tetap merendang menerjang. Pada baris pertama, biar peluru menembus kulitku. Pada baris tersebut tergambar bahwa penyair sedang diserang dengan adanya peluru menembus kulit. Tetapi ia tidak mempedulikan peluru yang merobek kulitnya itu. Ia berkata, biar. Meskipun dalam keadaan diserang dan terluka, pada baris kedua, aku tetap meredang menerjang. Penyair masih memberontak. Ia tetap meradang menerjang seperti binatang liar yang sedang diburu. Selain itu, lirik ini juga menunjukkan sikap penyair yang tidak pantang menyerah. Pada bait keempat, luka dan bisa kubawa berlari, hingga hilang pedih perih. Pada baris pertama, luka dan bisa kubawa berlari. Penyair ingin tetap pergi membawa semua cacian dan berbagai pembicaraan tentang baik atau buruk yang tidak ia pedulikan dari sajak tersebut juga akan hilang. Seperti yang ia tuliskan pada lirik selanjutnya yang hingga hilang pedih perih, agar semua rasa sakit yang ia rasakan dapat segera hilang. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Pada baris pertama, dan aku akan lebih tidak peduli. Ia tetap tidak mau peduli. Khairil berharap bahwa ia masih hidup 1000 tahun lagi agar ia tetap bisa mencari-cari apa yang diinginkannya. Di samping itu, penyair ingin menunjukkan ketidakpeduliannya kepada pembaca. Dalam puisi ini juga terdapat pesan lain dari penyair, bahwa manusia itu adalah makhluk yang tak pernah lepas dari salah. Oleh karena itu, janganlah memandang seseorang dari baik buruknya saja, karena kedua hal itu pasti akan ditemui dalam setiap manusia. Selain itu, penyair juga ingin menyampaikan agar pembaca tidak perlu ragu dalam berkarya. Berkaryalah dan biarkan orang lain menilainya, seperti apapun bentuk penilaian itu. Baiklah, di video kali ini hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.